Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Nur Putri Lestari Sadia. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya silakan mengisi absen terlebih dahulu di forum e-learning madrasah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Hari ini kakak akan membahas materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum memasuki materi, kakak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan-tujuan yang akan kita capai pada materi pembelajaran hari ini. Apakah kamu pernah menaiki suatu kendaraan yang bergerak di jalan raya? Apa saja yang bisa kamu lihat di sepanjang jalan raya yang kamu lalui tersebut? Keadaan yang sama terjadi di sistem peredaran darah manusia. Jadi, sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah diumpamakan sebagai suatu kendaraan yang memiliki banyak penumpang dan mengangkut banyak muatan, yang mana di dalamnya terkandung air, zat-zat makanan tercerna, zat sisa metabolisme, garam mineral, dan gas-gas terlarut lainnya. Pembuluh darah diumpamakan sebagai suatu jalan atau lintasan yang dilalui oleh kendaraan, berfungsi sebagai media penyaluran bagi darah. Sedangkan jantung dianggap sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum darah dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah dikenal dengan sebutan sistem sirkulasi, sistem transportasi, dan sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah merupakan sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai mediumnya, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat ganda dan tertutup. Tertutup maksudnya darah dialiri melalui pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Sedangkan ganda artinya darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Darah adalah jaringan ikat cair yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Darah berfungsi sebagai mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa hasil metabolisme, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh, mengatur pH dan suhu tubuh, dan yang terakhir, melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Adapun struktur darah yaitu terdiri dari plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Di dalam darah terdapat 55% plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kuning pucat. Di dalam plasma darah terkandung 90% air dan 10%-nya merupakan zat-zat terlarut yang diangkut ke seluruh tubuh. Plasma darah berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik, mengedarkan sari-sari makanan, mengedarkan sisa-sisa hasil metabolisme, dan mengedarkan hormon ke seluruh tubuh untuk mengatur kerja tubuh. Plasma darah terdiri dari serum dan antibodi. Serum merupakan plasma yang tidak mengandung fibrinogen, sedangkan antibodi dihasilkan oleh globulin dan berfungsi sebagai pendeteksi benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada sel-sel darah, terdiri dari 2, yaitu sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Sel darah merah adalah sel darah yang berwarna merah. Hal ini karena sel darah merah mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah senyawa yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Eritrosit berbentuk pikonkav, tidak berinti dan memiliki diameter 8 mikrometer dan ketebalan 2 mikrometer. Kadar eritrosit di dalam darah dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan lingkungan. Proses pembentukan eritrosit terjadi di sumsum tulang belakang.
Eritrosit dapat bertahan selama 120 hari. Eritrosit yang mati akan diangkut ke limfa atau hati untuk diproses, sedangkan zat besi yang terkandung di dalam eritrosit akan diangkut ke sumsum tulang belakang untuk membentuk eritrosit baru. Leukosit atau sel darah putih merupakan sel darah yang tidak berwarna. Bentuknya dapat berubah-ubah, memiliki inti, dan terbentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dengan masa hidup selama 12 hari. Berdasarkan ada atau tidaknya granula plasma pada leukosit, maka leukosit dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dengan agranulosit. Fungsi leukosit sebagai pertahanan tubuh. Komponen darah yang terakhir yaitu trombosit atau keping darah. Trombosit ini merupakan sel darah yang tidak memiliki inti, berukuran kecil dengan diameter 2-3 mikrometer, dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Saat luka, darah akan keluar, trombosit akan pecah, menghasilkan enzim trombokinase bersama ion kalsium dan vitamin K mengubah protrombin menjadi trombin. Hal ini mempengaruhi fibrinogen untuk membentuk benang-benang fibrin. Lalu membendung darah, akhirnya darah akan membeku, akhirnya luka akan tertutup. Pembuluh darah merupakan saluran yang berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke bagian atau ke seluruh tubuh, maupun sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri yang paling besar disebut dengan aorta, sedangkan yang paling kecil disebut arteriol. Arteri memiliki dinding yang tebal, elastis, serta lumen yang tipis dan tidak berkatup. Arteri tidak dapat terlihat jelas di permukaan kulit karena letaknya berada jauh di dalam kulit. Semua arteri mengalirkan darah kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis. Aliran darah pada arteri berdenyut cepat dan tekanannya besar, sehingga apabila terjadi luka, maka darah yang keluar akan sangat banyak. Pembuluh balik atau vena, sesuai dengan namanya, pembuluh ini membawa darah untuk kembali ke jantung. Ujung dari pembuluh ini berada di serambi jantung. Memiliki dinding yang tipis dan tidak elastis, dapat terlihat di permukaan kulit, memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh, tekanan darah yang dialirkan kecil. Oleh karena itu, apabila terjadi luka, maka darah yang akan keluar hanya sedikit. Vena yang paling besar disebut dengan vena cava. Vena ini mengangkut darah yang kaya akan karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Selanjutnya ada kapiler. Kapiler ini menghubungkan arteriola dengan venula. Pembuluh kapiler terletak pada jaringan tubuh dan memungkinkan terjadinya difusi. Di dalam pembuluh kapiler, leukosit dapat keluar menembus dinding kapiler menuju ke jaringan di sekitarnya untuk menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh. Organ sistem peredaran darah selanjutnya yaitu ada jantung. Jantung merupakan organ yang sangat penting dalam sistem peredaran darah. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan diselubungi oleh selaput yang disebut dengan perikardium. Jantung memiliki katup yang berfungsi untuk mencegah darah kembali lagi ke jantung pada saat proses peredaran darah. Antara serambi dan bilik dibatasi dengan katup arteri ventrikuler. Katup yang membatasi serambi kanan dan bilik kanan, terdapat 3 buah katup yang disebut dengan tripus pidalis, sedangkan pada sebelah kiri memiliki 2 buah katup yang disebut dengan bipus pidalis. Ada pula katup semilunaris yang membatasi aorta dan bilik. Pada jantung terdapat tekanan darah, adalah tekanan yang muncul akibat dari kerja jantung, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh.
Alat untuk mengukur tekanan darah ini disebut dengan tensimeter. Normalnya tekanan darah pada manusia 120/80. Tekanan darah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu volume darah, elastisitas pembuluh darah, ruang pembuluh darah, ketukan detak jantung, efisiensi jantung, viskositas darah, usia, emosi, sekresi adrenal, dan berat badan. Mekanisme peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu artinya skala edarnya kecil, yaitu dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar itu skalanya besar, dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Jika pada gambar, yang warna orange merupakan sistem peredaran darah kecil, sedangkan pada yang warna merah muda itu merupakan sistem peredaran darah besar. Untuk memahami mekanisme peredaran darah ini, mari kita bagi peredaran ini menjadi 4 bagian, yaitu bagian kanan, kiri, atas, dan bawah. Lalu ada beberapa kunci yang memudahkan kita untuk memahami mekanisme peredaran darah ini. Yang pertama yaitu jantung terbagi menjadi 4 bagian atau 4 ruang, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Ingat bahwa serambi itu selalu ada di atas dan bilik selalu ada di bawah. B untuk bawah, jadi bilik adalah berada di bawah. Kata kunci yang selanjutnya yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan ada terbagi menjadi dua ya, arteri dan vena. Ingat bahwa arteri akan selalu menjauhi jantung, sedangkan vena akan selalu mendekati jantung. Kata kunci yang lain yaitu ada pada paru-paru. Paru-paru ini namanya adalah pulmo, karena nanti ada yang namanya pembuluh arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Yang pertama ada arteri pulmonalis. Ingat, arteri adalah pembuluh yang menjauhi jantung dan pulmo adalah paru-paru. Berarti arteri pulmonalis adalah pembuluh yang menjauhi jantung dan mendekati paru-paru. Nah, jadi arteri ini berawal dari jantung dan menuju ke paru-paru. Sedangkan vena pulmonalis, vena ingat bahwa vena akan selalu mendekati jantung dan menjauhi paru-paru. Berarti vena pulmonalis berawal dari paru-paru dan menuju ke jantung. Karena paru-paru ada dua, maka arteri pulmonalis dan vena pulmonalis ini masing-masingnya ada dua. Selanjutnya pada peredaran yang kita bagi menjadi 4 bagian tadi. Ingat bahwa bagian kanan dan kiri itu kita perlukan untuk memahami mekanisme peredaran darah besar, sedangkan bagian atas dan bawah itu kita perlukan untuk memahami mekanisme peredaran darah kecil. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem peredaran darah kecil ini berawal dari jantung, paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Namun, apakah kamu tahu bagian jantung yang mana yang merupakan awal dari sistem peredaran darah kecil ini? Nah, peredaran darah kecil ini ada dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas merupakan bagian yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida dan bagian bawah merupakan bagian yang kaya akan oksigen atau O2. Nah, peredaran darah kecil ini berawal dari bilik kanan yang akan memompakan darah menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Karena sifatnya menjauhi jantung, maka dia akan menuju ke daerah atas, yang mana daerah atas merupakan daerah yang kaya akan CO2, berarti yang dibawa adalah darah kotor. Jadi, darah yang dipompa dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, lalu menuju ke paru-paru. Setelah sampai di daerah perbatasan yang kita buat, darah yang tadinya darah kotor akan berganti menjadi darah bersih. Nah, apabila memasuki daerah bawah, maka dia tidak lagi menjadi arteri pulmonalis. Pembuluhnya akan berganti menjadi vena pulmonalis. Hal ini karena darah yang dibawa akan menuju jantung dan akan menjauhi paru-paru. Dan darah yang dibawa merupakan darah bersih karena berada di daerah bawah, yaitu banyak mengandung O2. Jadi, peredaran darah kecil ini berawal dari bilik kanan berkontraksi memompakan darah. Karena memompa berarti dia akan menjauhi
jantung, berarti dia melalui pembuluh arteri. Karena menuju paru-paru, maka arteri yang digunakan merupakan arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini membawa darah menuju ke daerah atas, yang mana darah yang dibawa merupakan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Setelah sampai di paru-paru dan sampai di daerah perbatasan yang kita buat, darah akan berganti dari darah kotor menjadi darah bersih yang banyak mengandung O2, berarti darah akan berada di daerah bawah. Nah, karena darah akan dikirim ke jantung, maka pembuluhnya berganti menjadi vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri, sehingga dapat kita singkat bahwa peredaran darah kecil ini menjadi basi, berawal dari bilik kanan menuju ke serambi kiri. Lalu, kenapa peredaran darah kecil ini harus diawali dari bilik kanan dulu? Nah, jawabannya akan kita temui setelah kita membahas mengenai sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Pada sistem peredaran darah besar ini, peredaran darahnya kita bagi menjadi dua daerah, yaitu daerah kanan dan daerah kiri. Daerah kanan merupakan daerah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2, sedangkan bagian daerah kiri merupakan daerah yang kaya akan oksigen atau O2. Pada sistem peredaran darah ini, darah dipompa berawal dari bilik kiri. Karena dari kiri, maka darah yang dikeluarkan atau dipompa merupakan darah yang banyak kandungan oksigennya. Karena darah yang dipompa keluar, maka artinya darah tersebut menjauhi jantung. Jadi, yang berperan dalam pembuluhnya adalah pembuluh arteri. Darah yang dipompa keluar dari jantung diberikan tekanan yang sangat besar. Hal ini bertujuan agar darah dapat sampai ke seluruh tubuh. Karena tekanannya yang besar, maka diperlukan pula pembuluh yang besar, yaitu pembuluh arteri yang besar adalah aorta. Darah yang dipompa keluar dari bilik kiri melalui aorta, lalu nanti ada terjadi persimpangan di mana darah akan terbagi, yaitu ke arah tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Setelah sampai di daerah perbatasan, darah yang tadinya banyak mengandung O2 kini berganti menjadi banyak mengandung CO2, dan darah kotor akan dibawa menuju jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior, lalu masuk ke serambi kanan. Itulah kenapa peredaran darah besar dapat kita sebut dengan bisa, yaitu dari bilik kiri menuju ke serambi kanan. Ingat ya, bagian sebelah kiri itu merupakan darah bersih, sedangkan bagian kanan itu merupakan darah kotor. Di paru-paru darah akan dibersihkan. Darah yang dibersihkan ini merupakan darah yang berasal dari daerah kanan, yaitu bilik kanan. Sebelumnya diterima dari serambi kanan pada peredaran darah besar. Bagaimana? Apakah sudah paham? Selanjutnya, kakak akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sistem peredaran darah merupakan sistem yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Organ penyusun sistem peredaran darah ini terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah tersusun atas plasma darah, sel-sel darah berupa eritrosit dan leukosit, dan trombosit atau keping darah. Pembuluh darah pada sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh balik atau vena, pembuluh arteri atau nadi. Selanjutnya, pembuluh kapiler. Selanjutnya ada jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu ada serambi kiri, bilik kanan, dan serambi kanan. Otot jantung bekerja secara antagonis. Saat serambi kiri dan serambi kanan berkontraksi, maka bilik kiri dan bilik kanan akan berelaksasi, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada mekanisme peredaran darah, terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Tahapan peredaran darah kecil dapat kita singkat dengan basi, sedangkan tahapan peredaran darah besar dapat kita singkat dengan bisa. Sekian pembelajaran dari kakak, semoga bermanfaat. Untuk menutup pelajaran, mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.